Tentunya Jawa Timur adalah ekonomi terbesar kedua di Indonesia yang ekonominya sudah tidak lagi bergantung kepada sumber daya alam, tapi bergantung kepada jasa perdagangan dan industri. Tentunya kita merasakan di kuartal kedua 2020 pada saat penerapan PSBB, ekonomi kita juga mengalami kontraksi sekitar 5,9%. Namun demikian, kami melihat bahwa pada bulan Juli sampai September kita mengenalkan protokol kesehatan dan relatif penyebaran COVID cukup terkendali, dan kemudian angka pertumbuhan ekonomi antar kuartal dari triwulan kedua dan triwulan ketiga justru mengalami pertumbuhan hampir 6% di sektor yang didominasi oleh akomodasi makanan minuman, jasa perdagangan dan juga industri dengan pertumbuhan sekitar 7,5%. Nah, oleh karena itu kami tentunya perlu memastikan salah satunya jangan sampai ada kesalahan persepsi yang merasa ada yang merasa tidak boleh padahal boleh, atau sebaliknya merasa boleh padahal tidak boleh. Jadi sebenarnya industri manufacturing ini masih boleh berjalan, tetapi harus menerapkan protokol kesehatan sebagaimana selama ini berjalan. Nah, inilah sebabnya tantangan kita dengan skala wilayah yang luas. Tadi Pak Kapolda sudah menyampaikan 1.677 personel telah disiagakan. Ini dari segala unsur, baik itu dari kepolisian, TNI maupun instansi lain. Nah, tantangan kita sebagai provinsi adalah bahwa garda terdepan ada di kabupaten kota, karena mereka yang memiliki Satpol PP juga dan berkoordinasi dengan garda terdepan di kepolisian dan di Kodim. Nah, oleh karena itu kalau misalnya dalam pelaksanaan lapangan ini yang jadi komandernya juga adalah Bupati Wali Kota. Itu sebabnya tadi pagi sekali mengawali hari pertama kita PPKM, Ibu Gubernur langsung mengajak ke-11 kepala daerah beserta Forpimdanya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi. Nah, beda-beda wilayah kayak Bupati Madiun, dia bukan hanya fokus mengenai apa yang ada di item Mendagri, tapi juga malah Bupati Madiun memperhatikan acara hajatan. Karena mungkin di Madiun bukan perkotaan yang banyak, bukan perkantoran, tapi justru rawan karena kegiatan hajatan. Kami juga menyampaikan selain pembelajaran tatap muka sekolah di pending, tetapi juga hati-hati dengan lembaga pendidikan berasrama, karena bisa-bisa kemudian mereka sebenarnya di sekolah tuh anak-anaknya sudah kembali ke asrama. Bagaimana itu kemudian kegiatannya dikontrol. Bupati Blitar menambahkan maksimum jam buka warung kopi jam 8 malam. Nah, ini adalah kearifan lokal yang dijalankan oleh masing-masing bupati wali kota. Itulah kunci efektivitasnya. Kalau kita sudah punya penegakan sepanjang 2 November sampai 22 November, data yang kami peroleh 1,75 juta pelanggaran yang disanksi oleh operasi justisi. Banyak sekali, tapi kasus masih naik. Artinya masih ada daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau aparat karena keterbatasan personil. Nah, disinilah kemudian kita berharap masyarakat juga bisa menyadari bahwa apabila kedisiplinan tidak bisa dilakukan, karena yang paling efektif adalah saling mengingatkan. Lingkungan ini saling mengingatkan, saling membentengi. Kalau ini tidak bisa diwujudkan, pemerintah akan kemudian terdesak untuk mengambil langkah-langkah yang seperti kata Bu Sri Mulyani tadi, sifatnya cenderung mengerem. Nah, inilah yang bisa kita hindari kalau kita senantiasa menjaga kedisiplinan masyarakat, keberanian untuk saling mengingatkan.